untuk membantu pengurangannya. Tadinya kami berpikir bisa reduce derived fuel Pak, RDF, yang menghasilkan batu bara muda karena dekat pabrik semen Batu Raja. Ternyata Batu Raja yang di sini cuma buat pengantongan. Ya, yang Batu Raja yang di Palembang ya Pak, di Sumsel ya, kemudian ada kilang. Harusnya kalau dekat sih bisa buat itu. Itu makanan bagus banget buat apa dibakar jadi energi yang sampah kalau Bapak Ibu nanti ke BPN. Lebih lama dan bisa dijadikan tempat bagi warga metro, termasuk dari warga sekitar periferi kota metro ini untuk nanti bisa membuang sampah di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang tercurah limpah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul walaupun secara virtual kali ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini saya bersama rekan kelompok saya akan mempresentasikan tentang kunjungan lapangan dan karya wisata. Pemateri pertama ada Mega Sylvia Depi. Untuk Mega Sylvia Depi diperkenankan untuk memaparkan apa yang mau dipaparkannya. Iya, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya pemateri ke-1 akan menjelaskan yang pertama ada pengertian kunjungan lapangan dan karya wisata. Di sini, kunjungan lapangan dan karya wisata adalah media yang penting dalam pendidikan orang dewasa. Lalu, kunjungan lapangan biasanya berkenan dengan kegiatan membawa kelompok ke tempat khusus untuk tujuan khusus. Terus, karya wisata biasanya berhubungan dengan kegiatan mengunjungi beberapa tempat yang menarik dan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada kunjungan lapangan. Di sini juga ada definisi kunjungan lapangan dan karya wisata. Menurut Roestia 2001, karya wisata bukan sekedar reaksi, tetapi untuk belajar atau memperdalam pembelajaran dengan melihat kenyataannya. Karena itu, dikatakan teknik karya wisata ialah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu seperti meninjau pabrik sepatu, sepatu bengkel mobil, toko serba ada, dan sebagainya. Sedangkan ada juga menurut Winarto, metode karya wisata adalah metode belajar dengan mengajak peserta didik ke suatu tempat dengan tujuan untuk belajar. Jadi metode ini berbeda dengan wisata atau tamasya karena tujuannya untuk tugas belajar. Kunjungan lapangan dan karya wisata adalah media yang penting dalam pendidikan orang dewasa. Keduanya adalah kunjungan yang terencana ke suatu tempat di luar kelas atau ke tempat pertemuan organisasi perkumpulan. Karya wisata biasanya berhubungan dengan kegiatan mengunjungi beberapa tempat yang menarik dan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada kunjungan lapangan. Tujuan karya wisata hampir sama dengan tujuan yang dibuat untuk tujuan lapangan. Baik, sekian presentasi pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Mega Sylvia Devi atas materi yang dipaparkannya. Selanjutnya pemateri kedua yaitu saya sendiri ya yang akan menjelaskan tentang keuntungan kunjungan lapangan dan karya wisata. Yang pertama ada memberikan kesempatan untuk mengumpulkan pengalaman dan informasi. Nah, memang jika kita langsung mendatangi tempat karya wisata tersebut, kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan pengalaman dan informasi yang nyata gitu. Dan yang kedua ada benda-benda dapat diamati dan dalam bentuk aslinya. Yang memang jika kita mengunjungi kunjungan lapangan, jika di sekolah ada kunjungan industri seperti itu. Nah, kita itu memang dapat melihat dalam bentuk aslinya. Contoh jika kita mengunjungi suatu laboratorium, nah maka kita itu di sana bisa melihat dalam wujud aslinya gitu, tidak sekedar teori di sekolah saja.
Nah, 3 dimensi. Yang ketiga ada 3 dimensi, warna alami dan gerakan dapat diamati. Yang memang jika kita langsung terjun ke kunjungan industri, kita pasti akan melihat bentuknya secara nyata dari maupun warnanya maupun gerakan-gerakan yang kita dapat alami. Yang keempat ada minat dan ketelitian pengamatan anggota dapat ditumbuhkan. Nah, jika kita sudah melihat benda tersebut dalam wujud aslinya, maka otomatis kita tumbuh rasa minat gitu terhadap apa yang kita amati tadi. Nah, begitupun yang lainnya. Yang kelima ada mendapatkan pengetahuan yang konkret dan realistis yang tidak dapat didapatkan di sekolah. Yang memang jika kita langsung terjun ke pabrik ataupun ke semua yang berhubungan dengan kunjungan lapangan, kita itu mendapatkan pengetahuan yang lebih asli dan lebih murni gitu. Jadi tidak hanya sekedar di teori ataupun di buku. Nah, sebenarnya masih banyak keuntungan-keuntungan yang lain jika kita pergi ke dunia pekerja gitu. Seperti kita dapat berdiskusi dengan pemateri-pemateri di sana atau orang-orang yang berpengalaman di sana dan memunculkan ide-ide baru untuk berinovatif dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada kelemahan kunjungan lapangan dan karya wisata akan dipaparkan oleh pemateri ketiga. Silakan untuk pemateri ketiga. Baik, terima kasih kepada Aji. Di sini saya akan menyampaikan kelemahan dari tujuan disarankan untuk kunjungan ke lapangan dan karya wisata. Kelemahannya satu, tidak cocok untuk beberapa bidang permasalahan. Contohnya di dalam hal kita sudah planning, padahal tidak cocok dalam permasalahan yang ada. Lanjut, yang kedua, membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga. Ketiga, memerlukan banyak persiapan, mulai dari hal yang sudah harus dipersiapkan matang-matang. Yang keempat, melibatkan orang lain. Terima kasih. Presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 3. Selanjutnya dipersilakan untuk pemateri 4 untuk memaparkan apa yang telah disediakan. Baik, di sini saya menjelaskan mengenai tujuan yang disarankan untuk kunjungan lapangan dan karya wisata. Sifat dan tujuan dari kelas atau organisasi akan menentukan penggunaan metode kunjungan lapangan dan karya wisata serta pemilihan tujuannya. Berikut ini ada tempat yang disarankan. Yang pertama ada pertanian. Di pertanian kita dapat meneliti beberapa hal ya, yang diantaranya lahan pertanian, tanaman yang ditata, plot dan stasiun percobaan, kemudian pabrik pengalengan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada seni. Di seni kita dapat memperhatikan juga beberapa hal ya, yang diantaranya pemandangan pantai, galeri seni, pameran seni, dan lain sebagainya. Kemudian ada klub yang diantaranya komersial, pelayanan, hobi, rekreasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi kita dapat meneliti mengenai telepon, radio, televisi, majalah, dan lain sebagainya.
Kemudian ada pemerintahan, kita dapat berkunjung ke kantor pos, kemudian ke percetakan uang logam, ke gedung pengadilan, akademi, kemudian ke museum, kemudian ke perpustakaan, dan pameran-pameran. Ada bangunan. Di bangunan kita dapat mengunjungi sistem air, pengelolaan banjir, terowongan, kemudian jembatan, kemudian mesin pengelolaan limbah, dan lain sebagainya. Kemudian di pameran, kita dapat mengunjungi pementasan olahraga, pameran rumah, pameran ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian di keuangan, kita dapat ke bank, kemudian ke koperasi, atau biasa kita sebut simpan pinjam, kemudian kantor lelang, dan lain sebagainya. Kemudian ada bahan makanan. Bahan makanan kita dapat meneliti atau mengunjungi perusahaan susu, kebun buah-buahan, pabrik pengelolaan ikan, dan lain sebagainya. Kemudian di kesehatan, terdapat ke klinik, rumah sakit, atau pabrik obat-obatan, dan lain sebagainya. Kemudian sejarah. Nah, di sejarah kita dapat mengunjungi candi, kuil, benteng peninggalan-peninggalan sejarah, dan lain sebagainya. Kemudian ada pabrik-pabrik, kita dapat mengunjungi pabrik kendaraan bermotor, pabrik pesawat terbang, pabrik pakaian, pabrik perkakas, dan pabrik-pabrik lainnya. Kemudian sumber daya alam. Di sumber daya alam kita dapat mengunjungi pertambangan, bahan galian, kehutanan, dan lain sebagainya. Kemudian di alam-alam, jelas ya di alam-alam sangat luas cakupannya. Kita dapat mengunjungi gunung, air terjun, gua, pulau, dan lain sebagainya. Kemudian ada rekreasi. Rekreasi kita dapat mengunjungi tempat-tempat rekreasi ya seperti kolam renang, outdoor seperti itu. Kemudian ada transportasi, kita dapat mengunjungi jalan kereta api, sistem elevator, jalan bawah tanah, lapangan udara, terminal bus, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tujuan yang disarankan untuk kunjungan lapangan dan karya wisata. Selanjutnya ada pemateri 5. Boleh dipersilakan untuk pemateri 5 memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya pemateri kelima akan menjelaskan tentang merencanakan kunjungan lapangan dan karya wisata. Keberhasilan kunjungan lapangan dan karya wisata sangat tergantung pada seberapa baiknya perencanaan dibuat. Komponen perencanaan menurut beberapa ahli sama saja, yang berbeda hanyalah penekanannya. Sebagai contoh, Morgan et al. Menekankan keterlibatan peserta dalam perencanaan. Menekankan penjadwalan yang detail harus sudah selesai pada awal perencanaan, dibagi menjadi 6. Yang pertama, tujuan atau maksud. Tujuan atau maksud kunjungan lapangan dan karya wisata dipertimbangkan secara hati-hati dan dibatasi, yaitu tujuan yang sangat penting saja. Dalam hal ini, pengelola kunjungan sering mencoba memadatkan terlalu banyak kegiatan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, keikutsertaan dalam perencanaan. Peserta diharapkan ikut serta dalam merencanakan kunjungan lapangan dan karya wisata. Keberhasilan dari kegiatan ini sangat tergantung dari kesadaran peserta dalam perencanaan ini. Mereka akan lebih menghayati maksud dari prosedur, dan biasanya hal ini akan lebih mengingatkan peran serta mereka dalam menyukseskan kegiatan. Yang ketiga, pemilihan tempat tujuan. Maksud kunjungan turut menentukan tempat tujuan berkenan dengan tempat tujuan ini.
Kemungkinan hanya ada satu tempat tujuan ini kemungkinan atau beberapa tempat tujuan. Yang penting adalah dipertimbangkan satu persatu dan dipilih yang terbaik. Faktor yang berhubungan dengan pendidikan harus mendapat perhatian. Yang keempat, 5, 6 akan disampaikan oleh Mirna. Baik, terima kasih kepada Alivia atas materinya. Selanjutnya merencanakan kunjungan lapangan dan karya wisata nomor 4 sampai 6 boleh dipaparkan oleh Saudara Mirna. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Mirna Siti Nurhidayah, NPM 1950600127. Di sini saya akan melanjutkan dalam perencanaan kunjungan lapangan dan karya wisata. Nah, di sini nomor keempat ada pengaturan dengan melibatkan pihak organisasi yang akan dikunjungi. Jadi sebelum melaksanakan kunjungan lapangan dan karya wisata, sebaiknya kita melakukan pengaturan atau dengan melibatkan pihak organisasi yang akan dikunjungi. Jadi kita memberikan rencana atau menjadwalkan hal-hal yang akan kita lakukan dengan organisasi yang akan dikunjungi. Selanjutnya ada pengaturan waktu. Nah, dalam pengaturan waktu di sini, waktu yang ditentukan harus sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan. Jadi waktu yang diberikan itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu sedikit dalam kunjungan lapangan dan karya wisata. Jadi sebaiknya waktu yang diberikan itu sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Yang keenam ada transportasi. Nah, transportasi yang dapat digunakan yaitu dapat menggunakan bis, dapat menggunakan mobil pribadi, ataupun hanya dengan berjalan kaki, tergantung tempat yang akan dikunjungi sejauh mana. Ya, ataupun bisa menggunakan transportasi umum, bisa kereta, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada bahan dan perlengkapan. Nah, sebelum kegiatan kunjungan dan lapangan karya wisata, bahan dan perlengkapan harusnya dipersiapkan terlebih dahulu dengan sebaik mungkin agar ketika kunjungan lapangan dan karya wisata dilakukan, tidak perlengkapan ataupun bahan yang kurang, serta kegiatan pun akan berjalan dengan sangat baik. Yang selanjutnya ada pembentukan kepanitiaan. Nah, sebelum pemberangkatan kunjungan lapangan dan karya wisata, pembentukan kepanitiaan di antara peserta didik haruslah disusun sebaik mungkin agar ketika di dalam kunjungan lapangan dan karya wisata, mereka akan mencari bersama dengan teman-teman yang sudah dibentuknya, dan segala sesuatu yang akan dilakukan ketika kunjungan lapangan dan karya wisata berjalan dengan sangat baik karena kepanitiaan telah disusun dengan baik juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mirna atas paparan tentang melaksanakan kunjungan lapangan dan karya wisata. Jadi ada 8 yang menjadi saran yang efektif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang ke-6. Persilakan untuk pemateri ke-6. Terima kasih kepada moderator. Lalu ada melaksanakan kunjungan lapangan atau karya wisata. Kunjungan lapangan atau karya wisata akan mudah dilaksanakan jika perencanaan telah disusun dengan cermat, kemudian disusun dengan baik. Lepas Tora tahun 1983 menyarankan untuk mengundang pemimpin lokal dan pejabat pemerintah. Saran-saran dari Morgan tahun 1976 berikut ini dapat membantu. Yang pertama, pengenalan. Dalam pengenalan ini biasanya memperkenalkan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan atau organisasi yang dikunjungi dan memperjelas hal-hal berhubungan dengan pengamatan dan demonstrasi yang akan diikuti. Lalu yang kedua, menjaga minat kelompok.
Apabila kelompok peserta kunjungan terlalu banyak dan tidak tersedia sistem pengeras suara, akan lebih baik jika kelompok dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 8-12 orang dengan pemimpin atau pemandu pada setiap kelompoknya. Lalu yang ketiga, mempertahankan partisipasi. Anggota kelompok sebaiknya diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan objek atau kegiatan yang sedang diamati. Yang keempat, pengaturan untuk kenyamanan fisik peserta. Kunjungan dan karya wisata itu seharusnya dijadwalkan sedemikian rupa sehingga peserta terhindar dari rasa kurang nyaman karena panas, dingin, atau hujan. Yang kelima, mengakhiri kunjungan lapangan karya wisata. Kegiatan seyogianya diakhiri sesegera mungkin setelah maksud kunjungan tercapai. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari waktu terbuang percuma dan menghindari kegagalan mencapai tujuan yang telah disepakati. Nah, yang keenam, tindak lanjut dan evaluasi. Suatu kebijakan yang tepat untuk menjadwalkan pertemuan kelompok sesegera mungkin setelah pulang dari kunjungan dan karya wisata. Evaluasi kunjungan lapangan atau karya wisata sebaiknya dilakukan oleh pemimpin atau bimbing. Evaluasi kunjungan lapangan atau karya wisata sebaiknya dilakukan oleh pimpinan atau pembimbing orang dewasa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syifa Nurasya yang telah memaparkan tentang bagaimana cara melaksanakan kunjungan lapangan atau karya wisata. Jadi yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah kunjungan lapangan dan karya wisata adalah media yang penting dalam pendidikan orang dewasa. Keduanya adalah kunjungan yang terencana ke suatu tempat di luar kelas atau ke tempat pertemuan organisasi atau perkumpulan. Kelebihan dan kelemahan dari kunjungan karyawan dan karya wisata dimulai dari memberikan pengalaman baru sampai mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Tujuan yang disarankan untuk kunjungan lapangan dan karya wisata dapat dilakukan ke pertanian, seni, transportasi, dan lain-lain. Cara melaksanakan kunjungan lapangan dan karya wisata dilakukan melalui pengenalan, menjaga minat kelompok, mempertahankan partisipasi, pengaturan untuk kenyamanan fisik peserta, mengakhiri kunjungan lapangan dan karya wisata, serta tindak lanjut dan evaluasi. Mungkin segitu dari kelompok 7. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.